Hai, saya Faisal Sitorus, mahasiswa semester 5 tahun ajaran 2020-2021 jurusan akuntansi. Saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Jumiadi Abdiwinata. Topik dari materi presentasi saya adalah startup bisnis. Startup bisnis. Jika berbicara mengenai bisnis apa yang tengah berkembang saat ini, maka tren dan peluang mendirikan bisnis rintisan digital atau startup adalah jawaban yang tepat. Sudah banyak contoh bisnis digital yang semakin berkembang hingga kini, seperti Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook sebagai salah satu media sosial terbaik. Secara bahasa, kata startup sendiri adalah serapan dari bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah bisnis yang baru dirintis. Start artinya mulai, up artinya naik atau berkembang. Bahasa Indonesia startup adalah usaha rintisan. Mengutip Wikipedia, startup adalah sebuah perusahaan rintisan. Umumnya disebut startup atau ejaan lain yaitu start garis penghubung up, merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Startup bekerja dengan cara memecahkan suatu masalah menggunakan ide-ide atau memanfaatkan masalah itu sendiri sebagai ide bisnis sekaligus diberikan terobosan yang cukup revolusioner dengan membawa pengaruh besar pada komunitas di masyarakat. Banyak startup yang lahir karena masalah umum yang dialami oleh masyarakat sejak dulu. Aplikasi ojek online yang beroperasi di Jakarta misalnya, kini dibutuhkan oleh hampir setiap orang meski sudah ada bus Transjakarta maupun taksi. Karakteristik startup bisnis. Yang pertama, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Yang ketiga, pendapatan kurang dari $100.000 per tahun. Keempat, masih dalam tahap pengembangan. Yang kelima, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Yang keenam, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, biasanya beroperasi melalui website. Top 10 startup Indonesia. Menurut laman startup ranking, berikut ini 10 besar startup di Indonesia. Yang pertama ada Bukalapak, kedua Traveloka, ketiga Blibli, keempat Zalora, kelima Ruang Guru, keenam Belanja, ketujuh Mojok, ke-8 Genius Education, ke-9 Alo Dokter, dan yang terakhir ke-10 Uzon Indonesia. Setiap startup bisnis harus memperhatikan aspek-aspek berikut agar dapat terus mengembangkan perusahaannya. Aspek-aspek tersebut adalah 1. Aspek perizinan atau legalitas. Legalitas merupakan salah satu fondasi hukum sebuah bisnis yang harus diperhatikan sejak ingin memulai bisnis. Selain melindungi bisnis, legalitas juga memiliki banyak manfaat seperti melindungi aset pribadi, mengembangkan bisnis, hingga mempermudah dalam mendapat pinjaman modal usaha, meningkatkan kredibilitas, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis dokumen legalitas yang perlu dimiliki bisnis startup adalah 1. Akta pendirian usaha. 2. NPWP badan usaha. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 4. Surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Dan 5. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan yang keenam yang terakhir, merek dagang. Yang kedua, aspek produk. Produk merupakan rumah bagi startup bisnis. Produk harus selalu diperhatikan dan dikembangkan agar operasional dari startup bisnis terus berlanjut. Setiap produk membutuhkan uji produk. Kita dapat membuat daftar pertanyaan yang nantinya menjawab apa sebenarnya produk kita itu. Contohnya, kemana produk itu mengarah, mempengaruhi orang yang memakainya, mengubah mereka, atau memperkaya mereka. Produk itu dapat memecahkan masalah apa bagi orang lain. Tunjukkan kepada orang lain apa masalah mereka sebelum memecahkan masalahnya. Setiap startup dan inovasi pada dasarnya menyelesaikan satu masalah, walaupun kemudian berkembang fungsinya. Hasil produksi berupa gagasan, barang, dan jasa, kesemuanya hanya berlaku jika diterima konsumen. Yang ketiga, aspek pemasaran. Strategi pemasaran digital dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang didesain untuk membantu bisnis mencapai tujuan menggunakan medium internet atau online. Jika dilihat secara kasat mata, mungkin akan tampak mudah. Bahkan sebagian berpikiran bahwa pemasaran digital sama dengan mempublikasi konten melalui media sosial, lalu mempercepatnya dengan iklan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Perlu berbagai perencanaan untuk menghasilkan kampanye pemasaran yang efektif. Sebagai berikut. 1. Memulai dengan penyusunan strategi. Untuk memulai startup perlu untuk memikirkan strategi. Strategi sendiri berupa rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan disarankan tujuan tersebut harus dapat terukur dengan baik.
Yang kedua, memahami konsumen. Memahami konsumen meliputi beberapa hal. Selain harus tahu konsumen ada di segmentasi mana dari sisi daya beli, juga harus mengetahui betul latar belakang mereka. Yang ketiga, memahami brand yang diusung. Mengetahui tentang brand produk yang diusung adalah memahami kekuatan yang dimiliki. Ini penting diketahui untuk menjelaskan kepada pelanggan mengapa mereka harus memilih produk yang diusung tersebut ketimbang menggunakan produk pesaing. Keunggulan-keunggulan tersebut harus didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, menyiasati kompetisi bisnis. Untuk menjalankan suatu bisnis itu memanglah tidak mudah. Sebagai seorang wirausaha, kita harus mempertimbangkan usaha yang sedang ataupun yang akan kita rintis. Mulai dari mental, modal, dan ide, semua harus dipersiapkan. Yang kelima, mengukur target capaian. Setelah mendefinisikan dengan baik upaya yang akan dilakukan, maka sekarang mulai melakukan kampanye tersebut. Di fase awal, pengukuran secara intensif dibutuhkan untuk memastikan targetnya sudah dicanangkan tercapai. Beberapa hal yang bisa dijadikan bahan analisis untuk mengukur progres pemasaran digital ini diantaranya jumlah kunjungan website, jumlah unduh aplikasi, jumlah pemutar video, klik ke website, pendaftaran layanan trial, dan sebagainya. Yang keempat, aspek keuangan. Operasional diibaratkan sebagai bahan bisnis. Strategi bisnis adalah otak di belakangnya yang mengatur segala sistem dan segala halnya. Dan tidak lupa juga bahwa keuangan ataupun modal merupakan sumber penghidupan dari bisnis yang menopang segala hal di dalamnya. Pada umumnya, startup sangat hebat dalam operasional dan strategi bisnis. Tetapi yang bisa membedakannya dari usaha yang gagal adalah pengetahuan mereka terhadap keuangan serta akuntansi. Bagi banyak pengusaha, keuangan dan akuntansi menjadi pertimbangan terbesar dalam pengambilan keputusan bisnis, karena sebagian besar mempertimbangkan kemungkinan implikasi finansial. Berikut 3 aspek finansial yang perlu diperhatikan para pemilik startup bisnis. Yang pertama, perkiraan keuangan. Dasar yang perlu dipertimbangkan mengenai perkiraan keuangan adalah asumsi-asumsi, keuntungan dan kerugiannya, arus kas, balance sheet, serta indikator kinerja utama dari startup bisnis. Tidak lupa juga target dari setiap tahunnya, dan memeriksa perkembangan progresnya. Tujuan juga harus spesifik, jelas, mendetail, dapat terukur kesuksesannya, dapat dicapai, realistis, juga terikat waktu. Jangan memasang target terlalu tinggi, namun sebaiknya kembangkan tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, anggaran. Mungkin ada kemiripan dari anggaran dan perkiraan keuangan di atas. Tapi pada anggaran inilah harus lebih terfokus dengan arus masuk dan arus keluarnya keuangan. Karena sebaiknya ditentukan pada awal pembentukan startup untuk menghindari kebangkrutan. Merencanakan jumlah modal yang disetor secara tepat dapat menghemat jauh lebih banyak biaya dan akan membebaskan kamu dari masalah membayar biaya yang lebih di masa depan. Namun perlu diingat kembali bahwa setiap kali uang tunai yang ditanamkan ke bisnis, pajak dan biaya lainnya pun juga harus terbayar secepatnya. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang matang merupakan aspek yang sangat kuat untuk mendorong kelangsungan bisnis agar berjalan lancar. Jika ragu atau tidak yakin, ada baiknya untuk menyewa konsultan bisnis tahap awal yang dapat membantu untuk mengatasi masalah serta kejanggalan-kejanggalan yang dialami. Karena dipastikan konsultan bisnis dapat memberi solusi agar dapat memulai segalanya dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyajian, saya mohon maaf. Terima kasih.